Sulaiman Sambas, sastrawan Sumatera Utara, menceritakan kisah bunga api yang ditulisnya, dan dia mendukung kepada Irama yang telah mengangkat ceritanya itu ke dalam media audio visual. Masa perjuangan 65 Tanjung Balai, perjuangan itu sangat gencar pada tahun agresi kedua. Di sana para pejuang pedalaman dan di kota, sehingga pada waktu itu Sungai Asahan dibagi dua sebagai daerah status quo, di mana waktu itu daerah seberang yang namanya sekarang ini lebih kenal dengan sebutan Sungai Nangka, dan di sebelah lagi daerah perkotaan yang dibelah oleh Sungai Asahan. Di seberang Sungai Nangka inilah pos daripada pejuang-pejuang kemerdekaan yang di pedalaman. Nah, sementara yang di kota adalah daerah pendudukan yang diduduki oleh tentara Belanda dan antek-anteknya. Nah, karena Sungai Asahan itu merupakan status quo, sehingga pejuang-pejuang di pedalaman mereka itu kadang-kadang menyusup ke perkotaan lewat Sungai Asahan, daerah penembus dari status quo tadi, sehingga mereka di perkotaan mengadakan aksinya baik dalam menyelamatkan obat-obatan ke pedalaman, kemudian menyusun strategi mengkacau balaukan pertahanan tentara pendudukan di perkotaan, sehingga terjadilah kadang-kadang clash fisik antara tentara yang menyusup dari pedalaman ke perkotaan, demikian juga sebaliknya. Pada suatu saat nanti akan datang balasan dari tentara pendudukan ke pedalaman, dan terjadilah pertempuran di daerah pedalaman. Nah, disinilah peranan daripada orang-orang muda pada saat itu. Mereka tidak saja tinggal diam atau menonton daripada perjuangan ini, tapi mereka langsung melibatkan diri sebagai pejuang-pejuang muda yang bersemangat bagaimana kemerdekaan itu bisa dicapai. Karena pada saat itu mereka mempertahankan daerah pertahanan di pedalaman tadi, di daerah status yang dibatasi oleh Sungai Asahan dengan status quo tadi. Mereka di sana memancangkan bendera merah putih berkibar di daerah pedalaman, di pinggiran Sungai Asahan itu, daerah pedalaman Sungai Nangka. Sementara di perkotaan, di daerah Sungai Asahan yang dibatasi status tadi, mereka orang-orang Indonesia yang juga kebetulan tinggal di daerah pendudukan hanya bisa menatap, melihat betapa bendera merah putih berkibar di daerah kemerdekaan yang dibatasi status quo. Dan inilah bagaimana bisa perjuangan bahwa bendera ini tidak hanya berkibar di daerah pedalaman di seberang sungai, tapi akan bisa berkibar di daerah perkotaan. Dengan kata lain, bagaimana menumpas penjajahan, hapus daripada bumi Indonesia ini, khususnya pada waktu itu dari kota Tanjung Balai. Inilah pada agresi kedua tahun lebih kurang 1947. Nah, dalam hal ini saya sebagai seorang anaknya pada saat itu melihat dan menyaksikan detik-detik perjuangan, kisah-kisah perjuangan orang-orang tua saya, paman-paman saya, dan abang-abang saya yang bertempur habis-habisan di pedalaman dan bertempur habis-habisan di perkotaan mengusir tentara penjajahan. Inilah yang mendorong saya untuk menuliskan sebuah cerita yang Bunga Api. Kemudian bunga api ini adalah merupakan bunga api dari perjuangan anak-anak muda Asahan Tanjung Balai khususnya, dan di sini berkisah tentang bagaimana aksi daripada anak muda ini merebut kemerdekaan itu turut mendampingi pejuang-pejuang kita yang pada saat itu tanpa pamrih apa-apa berjuang habis-habisan mati-matian hingga terusirnya penjajahan dari bumi Asahan. Nah, bunga api ini bercerita
ada 3 orang seniman, penyair, perupa, bisa juga dikatakan pelukis, kemudian penyair, pelukis, komponis, pengarang lagu. Ini 3 tokoh seniman yang ikut bertempur dalam perjuangan agresi 1947. Penyair, dia mengobarkan semangatnya dengan sajak-sajak yang ada di pertempuran. Dengan sajak-sajak itu membangkitkan semangat kawan-kawan di garis perjuangan. Dan komponis tadi, si pengarang lagu tadi, pencipta lagu tadi, dia membangkitkan semangat dengan lagu-lagu yang diciptakannya, dengan lagu-lagu perjuangan yang membakar semangat pejuang-pejuang untuk tetap semangat berjuang, bertempur melawan penjara. Nah, pelukis perannya di mana? Dia menyerang, ikut ke daerah perkotaan, menyusup ke daerah perkotaan, kemudian membuat poster-poster, dinding-dinding, tembok-tembok yang memberikan kata-kata yang semangat perjuangan itu ada di tembok-tembok yang bisa dibaca, yang bisa disaksikan, yang bisa menyemangati orang-orang Indonesia yang ada di perkotaan yang dikungkung oleh penjajahan. Nah, inilah ketiga tokoh seniman ini berjuang dengan bakatnya sebagai pengarang lagu, sebagai pencipta lagu, sebagai pelukis, kemudian sebagai penyair yang bisa melahirkan karya-karya yang betul-betul kontribusi dalam perjuangan. Nah, kita renungkan sekarang, kenapa kita bertanya bahwa hasil karya seni tidak bisa berkontribusi, atau kita bertanya apa sih kontribusi seniman terhadap perjuangan? Inilah melalui naskah Bunga Api ini menjawab dari pertanyaan ini. Saya khusus menyampaikan kepada Irama, Ikatan Remaja Masyarakat Dusun 3 Desa Mekarsari, yang berkegiatan di bidang kesenian, adalah menjadi tugas untuk diemban bahwa seni itu adalah juga alat perjuangan. Bahwa dengan seni kita bisa merubah situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Nah, inilah sumbangsi sebagai seniman kepada tanah air ini. Ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan, karena ingatlah pesan Bung Karno, menciptakan atau membentuk seorang insinyur mudah, tetapi melahirkan seorang seniman adalah suatu hal yang sangat sulit.